Perzinahan mendatangkan murka. Saudara yang dikasihi Tuhan, perzinahan, percabulan, hawa nafsu yang tidak bisa dikendalikan membuat kehidupan manusia hancur dan pudar kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat zaman saat ini, saudara. Perzinahan, bahkan persundalan itu terjadi di mana-mana. Perselingkuhan, dosa perselingkuhan, bahkan dosa pemerkosaan sering terjadi. Kita melihat di berita, bahkan di mana-mana, bahkan di seluruh dunia ada kasus yang sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, perzinahan ini mendatangkan murka Allah. Kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Samuel ayat 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di mana kita melihat Raja Daud, ya. Kalau kita melihat cerita sebelumnya, saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud ini ketika ia sedang berjalan di teras rumahnya, dia melihat Bathsheba dan dia tertarik kepada Bathsheba. Akibat hubungannya dengan Bathsheba, saudara yang dikasihi Tuhan, ia melakukan tindakan dosa yang luar biasa, di mana suami Bathsheba yang bernama Uria orang Het itu dikirimkan oleh Raja Daud di dalam peperangan dan disuruh paling depan, sehingga Uria mati di pedang orang Bani Ammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Daud mengambil Bathsheba jadi istrinya. Nah, dosa yang dilakukan oleh Daud ini luar biasa. Nafsu yang tidak bisa dikendalikan dan tidak biasa dia kuasai. Akibatnya mendatangkan murka Allah terhadap Daud. Lalu apa yang terjadi kepada Daud? Allah mengutus Nabi Nathan kepada Daud untuk menyampaikan pesan Allah kepada Daud. Nathan menyampaikan dengan bahasa mengibaratkan terlebih dahulu. Yang menyampaikan kepada Daud bahwa ada 2 orang. Ada yang pertama adalah orang yang kaya, yang memiliki sapi begitu banyak. Tetapi yang satu, orang yang miskin, memiliki sapi hanya 1 saja. Lalu Nathan mengibaratkan itu kepada Raja Daud. Dan ketika Nabi Nathan menyampaikan bahwa orang kaya ini ketika kedatangan tamu dia sayang memotong sapi-sapinya, akhirnya dia ambil sapi orang miskin ini dan dipotongnya, dihidangkannya kepada tamunya. Raja Daud sangat marah. Wow, luar biasa. Itu luar biasa. Lalu Nabi Nathan langsung menyampaikan kepada Raja Daud bahwa orang itu adalah kamu, di mana kamu mengambil Bathsheba sebagai istrimu, istri daripada Uria yang telah engkau bunuh di tangan Bani Ammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa dosa perzinahan itu mendatangkan murka, mendatangkan masalah yang besar, mendatangkan murka Allah yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Raja Daud, apa yang Tuhan lakukan kepadanya ketika dia berbuat dosa demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghukum Raja Daud, ya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan bahwa keturunannya akan mengalami dan menerima murka hukuman Allah itu, sehingga semua keturunannya itu mati dengan pedang. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu saja, bahkan anak yang dikandung oleh Bathsheba ketika lahir, 7 hari setelah lahir dia mati. Ya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Perzinahan, dosa percabulan mendatangkan murka. Ya. Mendatangkan kutukan. Di mana Daud pada waktu itu, ia sadar akan perbuatannya dan dia minta ampun kepada Tuhan. Apa kata Nabi Nathan? Ya, Tuhan telah menjauhkan dosamu kepadamu, tetapi anak yang dikandung oleh Bathsheba
dia kena tulah, dan dia mati. Itu luar biasa. Hukuman yang setimpal Tuhan berikan. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia berpuasa dan tidak mau makan berhari-hari lamanya. Ketika pun anaknya itu mati, bahkan pegawai istananya tidak berani berbicara kepada Daud. Tapi karena dia melihat bisikan-bisikan daripada pegawai istana itu, dia bertanya, apakah anak itu sudah mati? Sudah mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Dalam rasa penyesalannya begitu dalam, dia mandi, dia menyembah kepada Tuhan, dan dia makan. Dan dia menghibur Batseba. Saudara yang dikasih Tuhan, kita di dalam cerita firman Tuhan di dalam 2 Samuel 12 ini, ayat 1-25, menceritakan tentang dosa perzinahan, perselingkuhan daripada Daud ini, mendatangkan murka, mendatangkan kutukan kepada Daud. Demikian saudara hidup kita. Jika kita saudara yang dikasih Tuhan di luar daripada kehendak Tuhan, maka itu bisa mendatangkan kutukan bagi keluarga kita, bahkan bagi keturunan kita. Begitu juga kita sebagai seorang laki-laki, seorang bapak, harus menjaga kesucian, kekudusan pernikahan kita. Ya. Begitu juga seorang perempuan harus menjaga kekudusannya. Jika kita tidak mampu menjaga kekudusan kita, maka apa yang terjadi adalah dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa perselingkuhan yang mendatangkan murka bagi kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus menjadi pelaku daripada firman Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup, menjaga kekudusan sikap kita, dan menguasai seluruh kehidupan kita, mengendalikan nafsu, dan memberikan seluruh totalitas kehidupan kita hanya untuk Tuhan saja.